Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrullah, kelas B, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Baik, di sini akan saya jelaskan sedikit mengenai hukum administrasi negara. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan reseptif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum atau suatu keputusan pemerintah dapat untuk yang diefektif. Perlindungan hukum dalam bidang perdana. Kedudukan pemerintah yang serba khusus terutama karena sifat-sifat istimewa yang menempel ini yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Tentang dengan apakah negara dapat digugat atau tidak didepankan hakim. Pemerintah dalam penyerahan memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Perlindungan hukum dalam bidang publik. Keputusan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya langgar hukum terhadap warga negara baru dalam negara hukum modern. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Dalam rangka perlindungan hukum, keberadaan asas-asas umum pemerintah yang baik memiliki peran penting hubungan dengan adanya langkah mundur pembuat undang-undang yang memberikan kewenangan untuk pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan. 2. Tata urutan perundang-undangan, yaitu sebagai peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Adapun tata urutan perundang-undangan di Indonesia yaitu: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah atau pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Pembuatan naskah akademik. Naskah akademik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sebuah pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah tidak harus dilihat oleh perguruan tinggi. Naskah akademik dapat dibuat oleh satuan kerja pemerintah daerah atau SKPD terkait dengan melibatkan tenaga ahli, penelitian, dan perencanaan perundang-undangan dengan mengacu pada lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang. Proses perumusan kebijakan. Yang pertama, identifikasi masalah kebijakan. 2. Penyusunan agenda. 3. Perumusan kebijakan. 4. Pengesahan kebijakan. 5. Pengimplementasian kebijakan. 6. Evaluasi kebijakan. Perancangan hukum atau legal drafting. Legal drafting merupakan kombinasi dari dua kata yaitu legal dan drafting. Secara harfiah, kata legal bermakna sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan drafting bermakna perancangan atau pengkonsepan. Jadi,
Legal drafting diartikan sebagai singkatan sebagai perencanaan naskah hukum atau perencanaan kontrak. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai hukum administrasi negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.